Urusan terbesar manusia adalah mengendalikan dirinya sendiri. Setiap orang memiliki ego, tetapi harus bisa mengendalikannya. Ego yang tidak terkendali akan menimbulkan konflik dan masalah, sedangkan pengendalian diri membuat seorang lebih dihargai oleh orang lain. Mengenali ego. Menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia terdiri dari ID, ego, dan superego. ID adalah kebutuhan naluriah, sedangkan ego adalah cara memenuhi kebutuhan realitas, sedangkan superego adalah pertimbangan moral yang sesuai dengan norma agama. Ketiganya memengaruhi perilaku manusia. Ego yang lepas akan melahirkan kecemasan. Ketidakseimbangan ID, ego, dan superego akan menimbulkan kecemasan dan konflik. Karena itu, ketiganya perlu pengendalian agar seorang bertindak dengan baik dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesadaran dan kontrol. Kesadaran dan kontrol diri merupakan kunci untuk mengendalikan ID, ego, dan superego. Seseorang dapat mengendalikan dirinya dari awal dan mencegah terjadinya konflik. Ego bukanlah penyelamat. Dijelaskan bahwa ego bukanlah penyelamat, melainkan sifat yang harus dikendalikan agar tidak menimbulkan sikap yang egois dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ego yang berlebih akan membuat seseorang sulit untuk dinasehati dan terlalu fokus pada pengakuan. Ambisi akan menolak semua nasihat. Kisah dari seorang staf kontrak yang sangat ambisius dijelaskan bahwa ambisi yang berlebih dari seseorang akan lebih mementingkan pencitraan daripada kualitas kerja. Akibatnya ia gagal mencapai promosi yang diharapkan karena kurang menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan kerja yang kualitas. Di atas langit masih ada langit. Kisah tetangga yang selalu membandingkan diri dengan orang lain menunjukkan bahwa keinginan untuk terlihat lebih unggul tidak selalu membawa kebahagiaan. Meskipun terlihat sukses, ia selalu mengalami masalah dalam keluarganya. Self-love atau egois. Setiap orang berhak menemukan jalan kebahagiaannya masing-masing. Karena setiap individu memiliki standar kebahagiaan yang berbeda dan tidak sederhana. Kebahagiaan sejati seringkali terasa lebih berharga jika didapat setelah melakukan suatu usaha atau suatu kerja keras. Contoh kecilnya, itu seperti meminum secangkir kopi di sore hari setelah melakukan suatu aktivitas pekerjaan yang melelahkan. Itu akan menjadi penghargaan yang sangat berharga bagi dirinya. Namun, penerapan mencintai diri sendiri ini, self-love, itu harus memiliki batasan yang jelas agar tidak kebablasan dan malah menjadi tindakan yang mementingkan ego pribadi. Batasan tersebut mencakup ranah sosial di mana seseorang tidak boleh melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab, tidak boleh merugikan orang lain, dan tidak boleh melanggar nilai moral dan norma yang berlaku pada sekelompok orang tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk pemenuhan keinginan kepuasan yang dapat mengorbankan hak orang lain dan dapat melanggar norma itu termasuk perilaku yang egois, bukan self-love. Merasa dikecewakan. Banyak karyawan yang merasa lelah bekerja tanpa henti dengan tingkat gaji yang tidak kunjung naik meskipun omset pada perusahaan tersebut sedang meningkat. Pola pikir tersebut dapat memicu munculnya perasaan negatif sehingga merasa bahwa dirinya sedang dimanfaatkan di tempat kerja. Padahal perusahaan tersebut memberikan beban kerja demi keberlangsungan operasional dan bisnis untuk menjaga
roda pembentukan organisasi agar tetap berjalan. Oleh sebab itu, jika seseorang telah melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan awal, maka hal tersebut bukan dikatakan dimanfaatkan. Bekerja profesional sesuai dengan kesepakatan di awal itu justru memberikan kontribusi kepada perusahaan dan memberikan manfaat kepada perusahaan tersebut dan orang lain. Merasa dikecewakan, pentingnya membangun empati dan kedewasaan dalam berinteraksi dan bersosialisasi agar kita tidak menjadi pribadi yang egois. Kita harus tahu bahwa setiap orang itu memiliki tanggung jawab, kesibukan kerja, urusan keluarga yang tidak bisa diabaikan demi kepentingan pribadi kita. Nah, oleh karena itu, hubungan sosial atau pertemanan yang sehat menuntut kita untuk menghargai pengorbanan dan ketulusan yang diberikan oleh seseorang kepada kita, alih-alih kita merasa dikecewakan karena merasa ekspektasi kita tidak terpenuhi oleh orang lain. Subbab ingin jadi pusat perhatian. Bagian ini membahas seseorang yang gemar mengaku dekat dengan tokoh-tokoh penting dan selalu berusaha tampil berkelas agar mendapatkan perhatian orang lain. Sering membesar-besarkan relasi, akan tetapi menghindari pembuktian ketika klaimnya dipertanyakan. Mengandalkan penampilan dan cerita untuk membangun citra diri akan membuat seseorang kehilangan jati diri dan membangun hubungan sosial yang tidak sehat. Subbab emang gue pikirin. Cerita ini berawal dari pengalaman di transportasi umum. Ketika seorang ibu hamil membutuhkan tempat duduk, tapi tidak ada penumpang yang bersedia mengalah. Peristiwa ini menggambarkan sifat individualistik yang seolah-olah mengungkapkan emang gue pikirin. Ego membuat seseorang hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri tanpa melihat kebutuhan orang lain. Subbab tak mau menerima kesalahan sendiri. Penulis menceritakan pengalaman bekerja dengan seorang penerjemah yang diduga menggunakan Google Translate. Meskipun telah dibayar mahal untuk menerjemahkan secara profesional. Ketika hasil kerjanya dipertanyakan, dia terus mengelak, tidak mau mengakui kesalahan, dan memberi berbagai alasan untuk membenarkan diri. Akhirnya, kerjasama dihentikan karena sikapnya yang kurang tanggung jawab dan profesionalisme. Kemampuan mengakui kesalahan merupakan bagian penting dari integritas dan kerja sama tim. Ego yang terlalu besar justru merusak kepercayaan orang lain. Meski salah, pantang mengalah. Seorang suami selalu menuduh istrinya boros karena uang yang ia beri selalu merasa habis. Padahal istri sudah mengatur keuangan sebaik mungkin, tetapi pendapatnya tidak pernah didengar oleh suami, dan ia bersikeras bahwa dirinya itu benar. Dan pada akhirnya permasalahan terus-menerus terjadi dan semakin membesar karena mereka mementingkan ego satu sama lain. Dan akhirnya mereka mencoba untuk duduk bersama, menyelesaikan masalah, mencari solusi. Dan akhirnya mereka menemukan solusi dan mereka belajar untuk tidak membenarkan satu sama lain. Mereka pasti saling mencintai, tetapi gengsi membuat mereka sulit menyatakan kesalahan. Karena di setiap kesalahan tidak ada yang ingin menyelesaikan terlebih dahulu. Dan pada akhirnya mereka menyadari dan mereka menurunkan ego. Dan mereka berusaha untuk saling minta maaf dan hubungan perlahan kembali membaik. Begitu untuk Luki soal hati. Istri merasa sudah banyak berkorban di sebuah keluarga, tetapi tidak pernah dihargai, dan dia merasa hubungan ini semakin renggang. Dan pada akhirnya mereka mencoba untuk menghargai satu sama lain dan membuat hubungan yang lebih harmonis. Cinta bukan soal menguasai. Cinta adalah upaya seseorang untuk selalu memberikan yang terbaik kepada pasangan. Namun, rasa cinta bisa berubah menjadi rasa ingin memiliki dan menguasai apabila salah satu pihak mulai mengajukan tuntutan. Jika hal tersebut terus terjadi, maka akan muncul rasa penurut atau membangkang. Resiko keretakan rumah tangga sering dipicu karena keegoisan ke salah satu pihak. Akibatnya, pihak yang merasa kebebasan yang direbut akan mulai memberontak karena merasa tidak memiliki ruang untuk berpendapat dan meluapkan keluh kesahnya kepada orang lain yang beresiko menyebarkan aib rumah tangga ke media sosial. Alami aku
Sikap untuk selalu ingin dimengerti tanpa mengerti pasangan dipicu oleh keinginan untuk mendominasi sebuah hubungan. Hal-hal sepele dalam rumah tangga dianggap sudah melakukan pengorbanan yang sangat besar. Akibatnya, tuntutan demi tuntutan akan terus diajukan oleh suami atau istri yang beranggapan sudah bekerja paling keras selama seharian. Tidak jarang juga perawatan rumah tangga atau fasilitas rumah dispesialkan hanya untuk memenuhi ego pribadi. Pendapatan bulanan juga sering diungkit-ungkit hanya karena ia mendominasi keputusan dalam rumah. Akibatnya, anak-anak akan menjadi korban yang paling dirugikan karena keegoisan orang tuanya. Konflik dalam rumah tangga tetap dapat bisa diperbaiki apabila kedua belah pihak mau berdialog dengan sekolahnya. Namun, hubungan akan sulit diperbaiki jika salah satu pihak enggan untuk memperbaiki diri dan menyesuaikan diri dalam jangka waktu yang lama. Keanehan sering terjadi ketika seorang pasangan meminta pasangannya untuk berubah menjadi lebih baik, sedangkan dirinya sendiri enggan untuk merubah sifat buruknya. Tabiat buruk hanya dapat dirubah dengan membiasakan kebiasaan baik secara konsisten. Kegagalan dalam beradaptasi akan memicu perpisahan karena janji-janji manis yang sering diingkari. Adanya rekan kerja yang dianggap kinerjanya kurang optimal karena rasa malas sering berada di dalam tim. Bahkan, oknum tersebut seringkali menjelekan kelompoknya karena dia merasa dia berada di kelompok yang tidak seharusnya. Padahal, hal tersebut dapat menurunkan kinerja tim dan menurunkan solidaritas tim. Konflik internal juga sering dipicu karena rasa tidak bertanggung jawab. Akhirnya, seluruh tim akan merasa dirugikan karena keberadaan personil tersebut. Menyingkirkan ego dalam kerjasama tim. Dalam bab ini menjelaskan bahwa ego dan rasa malu harus disingkirkan. Ada seorang karyawan yang merasa kehilangan semangat kerjanya karena ia merasa tidak mampu menyamai rekan-rekan kerjanya yang lebih berhasil. Karena masalahnya dipendam dan tidak dikomunikasikan, akhirnya kinerjanya menurun hingga ia keluar dari perusahaan. Pesan utama dalam bab ini adalah masalah kerjasama tim harus diselesaikan bersama. Karena ego juga dapat merusak diri sendiri maupun kerjasama tim. Rival bisa menjadi teman, ego selamanya menjadi musuh bersama. Dalam bab ini menjelaskan bahwa rekan kerja yang awalnya menjadi saingan atau bahkan menjadi musuh bisa kembali menjadi teman. Dalam kisah ini, seorang karyawan ia memilih keluar karena merasa malu dan masalah pribadinya. Padahal masalah ini bisa diselesaikan bersama kawan-kawan dan tim lainnya. Serta ego akibat kurangnya komunikasi, ia jadi kehilangan pekerjaan. Pesan utama bab ini adalah bahwa ego adalah musuh terbesar dalam kerjasama tim. Sedangkan keterbukaan dan kerjasama tim dapat membantu menyelesaikan masalah. Mengklaim panggung orang lain. Bab ini menjelaskan tentang seseorang yang mengambil pengakuan atas usaha atau hasil dari orang lain demi kepentingannya sendiri. Hal ini menunjukkan sikap yang kurang menghormati orang lain. Pesan yang dapat kita ambil, jangan mengambil hak milik orang lain dan tetap menghargai peran dan usaha milik orang lain. Sedikit kerja, tapi banyak mengeluh. Pada bagian ini menceritakan seorang anggota tim yang diberikan tugas untuk pengerjaan laporan triwulan dan tahunan. Sebenarnya tugasnya sudah dipermudah dengan cara penyusunan data secara berkala dan diberikan bantuan oleh anggota tim lain dengan cara menyerahkan data hasil diskusi mereka. Meskipun tugasnya tidak terlalu berat dari anggota lain, tapi ketika penyusunan laporan tiba, ia selalu mengeluh. Ia merasa bahwa tugasnya paling berat dari anggota lain. Ia iri terhadap anggota lain yang dia rasa tugasnya lebih mudah. Tapi ketika ia diberikan bantuan dari anggota lain, ia malah menolak karena ia merasa bahwa ya memang ini sudah tanggung jawabnya, jadi dia harus selesaikan sendiri. Masalah lain muncul ketika ia sulit menerima kritik dan saran. Akibatnya, anggota tim lain harus ikut memperbaiki kesalahan yang ia buat agar pekerjaan laporannya cepat selesai. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini adalah semua pekerjaan itu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Sebaliknya, kita harus menerima kritik dan saran agar pekerjaan kita nantinya bisa lebih baik. Sulit menghargai pekerjaan orang lain. Bagian ini masih berkaitan dengan penyusunan laporan. Ketika laporan selesai disusun, setiap anggota selalu membantu untuk memperbaiki dan memeriksa kesalahan yang ada. Namun,
orang yang bertugas untuk membuat laporan justru tidak pernah mengucapkan terima kasih. Yang lebih disayangkan, ketika mendapat pujian dari atasan, ia malah mengaku laporan tersebut hasil usahanya sendiri. Padahal kenyataannya laporan tersebut adalah hasil jerih payah dari banyak orang. Hal seperti ini yang merupakan hal yang sangat-sangat disayangkan karena menunjukkan tidak adanya penghargaan terhadap kontribusi dari orang lain. Dalam sebuah tim, pengakuan terhadap peran dari setiap anggota tim itu sangat penting. Hal sederhana seperti mengucapkan terima kasih dapat meningkatkan semangat kerja tim dan membentuk rasa solidaritas yang kuat antar sama tim. Sebaliknya, mengklaim hasil jerih payah dari orang lain justru dapat menimbulkan konflik, rasa kecewa, dan merusak kekompakan dalam tim. Pesan yang dapat diambil adalah keberhasilan dari setiap pekerjaan seringkali merupakan hasil jerih payah dari banyak pihak. Oleh sebab itu, setiap orang harus belajar menghargai bantuan dan kontribusi yang diberikan oleh orang lain agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Memberi pekerjaan melebihi beban kerja. Pada bagian ini membahas seorang karyawan yang memiliki banyak kemampuan sehingga sering diberikan tugas tambahan oleh atasan. Tidak hanya mengerjakan tugas sesuai jabatan, ia juga sering membantu pekerjaan lain, menemani atasan bertemu dengan klien, hingga mengerjakan berbagai pekerjaan di luar tanggung jawab utamanya. Di satu sisi, kondisi ini sangat menguntungkan karena ia menjadi dekat dengan atasan, memperoleh banyak pengalaman, dan memperluas jaringan pertemanan, hingga memperoleh banyak penghargaan. Namun, karena kerja yang berlebihan, ia jadi sering lembur dan kelelahan. Selain itu, kedekatannya dengan atasan menimbulkan kecemburuan antara rekan kerja lain. Mereka merasa bahwa kedekatan itu menimbulkan perlakuan yang berbeda dan membuat suasana kerja menjadi kurang nyaman. Jadi, pembagian tugas harus dilakukan dengan cara yang adil dan proporsional. Atasan harus memastikan bahwa seluruh karyawan mendapatkan kesempatan untuk berkembang, dan karyawan juga harus mampu mengelola pekerjaan mereka dengan baik agar tidak terjadi kelelahan yang berlebihan. Sedikit gaji, tapi maunya karyawan loyal. Pada bagian ini membahas hubungan antara kesejahteraan karyawan dan loyalitas terhadap perusahaan. Banyak sekali perusahaan di luar sana yang menginginkan karyawan yang bekerja baik dan maksimal. Akan tapi mereka tidak memberikan gaji dan kesejahteraan yang layak. Padahal kesejahteraan merupakan faktor penting yang meningkatkan semangat kerja para karyawan. Perusahaan yang memberikan gaji yang layak seringkali cepat untuk mendapatkan pekerja yang berkualitas dan mempertahankan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memberikan gaji dengan layak akan sulit untuk menemukan pekerja. Kesimpulannya, loyalitas itu tidak bisa dipaksa. Loyalitas bisa ada karena adanya penghargaan, kesejahteraan, dan hubungan yang adil antara perusahaan dan karyawan. Ngapain sih aku harus bantuin dia? Dalam sebuah anggota tim, pasti ada anggota yang memiliki kemampuan yang masih kurang. Sebenarnya, dia bisa jika dibantu oleh rekan kerjanya. Akan tapi, dalam tim yang tidak solid, ada anggota yang enggan berbagi ilmu hanya karena ia merasa bahwa ilmu yang ia peroleh didapatkan dengan cara yang sulit. Akibatnya, anggota lain akan sulit berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya. Pesan yang dapat diambil adalah sikap saling membantu dan berbagi pengetahuan merupakan kunci utama sebuah keberhasilan. Keberhasilan bersama akan lebih bernilai daripada keberhasilan individu semata. Ngapain aku harus bantuin dia? Bab ini menceritakan dalam sebuah tim selalu ada anggota yang kemampuannya berada di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan karena ia masih beradaptasi dengan lingkungan dan juga tim yang baru, bukan karena tidak mampu. Dengan bantuan dan bimbingan dari rekan kerja, seorang tersebut dapat belajar dan juga bekerja dengan baik. Akibatnya, anggota yang masih belajar sulit berkembang dan dianggap kurang mampu. Oleh karena itu, kerjasama dan saling membantu dalam tim sangat penting agar
bisa mencapai tujuan bersama dan bisa berkembang bersama. Tidak memberikan kesempatan berkembang. Seorang editor senior yang berpengalaman tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan naik jabatan meskipun memiliki kemampuan yang baik. Perusahaan lebih memilih merekrut karyawan baru dan mengurangi tanggung jawabnya. Akibatnya, ia merasakan tidak dihargai dan kehilangan kesempatan untuk maju. Karena kecewa dengan perlakuan tersebut, ia akhirnya meninggalkan perusahaan dan membangun usahanya sendiri. Senioritas tanpa batas. Cerita ini memisahkan seorang karyawan baru yang dipaksa mentraktir para senior sebagai tradisi di tempat kerja. Meskipun kesulitan keuangan, ia tetap mengikuti aturan tersebut hingga diketahui oleh direktur utama perusahaan. Direktur kemudian menghentikan tradisi itu karena termasuk tindakan yang tidak adil terhadap karyawan baru. Seorang orang tua mengaku bahwa yang melakukannya anaknya tidak sengaja saat hujan, dan ia bertanggung jawab siap mencucikan mobil tersebut. Parkir di fasilitas umum tidak bersifat permanen. Pemilik harus siap menerima risiko kotor, rusak, ataupun hilang. Anak-anak harus bermain di luar rumah agar tidak tergantung dari gadget. Pengawasan yang ketat bisa menghambat kemandirian mereka. Kasus info viral kecelakaan di grup Facebook. Netizen beramai-ramai menyalahkan satu pihak hanya dengan rekaman CCTV sebagian. Setelah dicermati, kesalahan ada di pengendara lain. Netizen sering menghakimi tanpa tahu kronologi lengkap. Seorang perokok ditegur oleh suami yang sedang merokok di dekat istrinya yang tengah hamil. Ia langsung meminta maaf dan langsung mematikan rokoknya demi kenyamanan orang lain. Pembelaan perokok asal kontribusi pajak rokok tidak sebanding dengan dampak asap rokok yang ditimbulkan. Susah sedikit sudah merasa paling sengsara sedunia, menceritakan tentang seorang teman yang terburu-buru berangkat ke kantor, lalu motornya mogok karena kehabisan bensin. Ia merasa kesal dan malu karena harus mendorong motor serta terlambat bekerja. Karena terbawa emosi, ia langsung mengganti aki motor yang sebelumnya bermasalah tanpa harus mencari apa penyebab sebenarnya. Setelah diperbaiki, ternyata masalah utamanya bukan pada aki, melainkan pada indikator bensin yang rusak. Seringkali seseorang merasa masalah yang dihadapinya sangat berat karena terlihat dari sudut pandangnya sendiri. Padahal, jika kita hadapi dengan rasa tenang, pikiran jernih, dan dilihat berbagai pandangan, terlihat sangat ringan. Yang berbeda adalah musuh. Menjelaskan bahwa sikap fanatik yang menganggap orang berbeda menjadi musuh dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan. Dalam agama maupun politik, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menyalahkan dan menyerang satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan agar masyarakat tetap bersatu. Tidak peduli lingkungan, mengajarkan bahwa hidup bertetangga itu penting. Kita harus saling peduli dan membantu, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Hubungan yang baik pada tetangga menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan rukun. Egoisme intelektual menceritakan seorang penulis yang kecewa karena menemukan beberapa halaman penting dari buku dan majalah di perpustakaan telah sobek atau dicuri. Akhirnya bahan yang dibutuhkan untuk penelitiannya tidak dapat digunakan. Jadi kesimpulannya, ilmu pengetahuan dan sumber informasi seharusnya digunakan serta dijaga bersama, bukan dimonopoli untuk kepentingan sendiri. Merusak atau mencuri bahan pustaka merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan menghambat orang lain dalam belajar serta meneliti. Seni meredam ego. Ego sering diibaratkan seperti rumput yang mengakar kuat ke dalam tanah. Memangkasnya tidak menjadi jaminan bahwa ia tidak akan tumbuh kembali. Bahkan di saat musim kemarau, ia akan tetap tumbuh dengan sedikit air.
Oleh karena itu, langkah terbaik yang dapat kita lakukan adalah memangkasnya, meredamnya, dan menatanya jika sudah terlanjur banyak, agar ego tersebut berubah menjadi nilai positif dan estetis pada diri seseorang. Orang yang mampu mengendalikan ego cenderung akan lebih disukai dan dapat diandalkan oleh lebih banyak orang. Pesan yang dapat diambil adalah jangan mencoba untuk menghilangkan ego sepenuhnya karena itu mustahil. Langkah terbaik yang dapat kita lakukan adalah mengendalikannya dan mengarahkannya agar ego tidak menguasai diri kita dan tidak memberikan dampak negatif terhadap hubungan sosial kita dengan orang lain. Mencari tahu kondisi dan situasi. Ketika seseorang mengajak temannya untuk makan siang bersama di jam istirahat kerja dengan maksud yang baik, bahkan ingin mentraktirnya, namun ajakan tersebut mendapatkan penolakan. Seringkali kita merasa kecewa bahkan marah yang didorong oleh ego. Manusia kerap kali terjebak ego dengan memaksakan kehendak diri pada orang lain tanpa mau mengonfirmasi situasi dan kondisi yang sedang dihadapi orang tersebut. Padahal, bisa jadi teman tersebut sedang dikejar deadline oleh atasan atau sedang berhemat dengan membawa bekal sendiri. Alih-alih berbuat baik, sikap kita yang memaksakan kehendak justru membuat kita terjebak dalam keegoisan karena tidak mau mengerti posisi orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menurunkan ego dengan cara berempati dan selalu mencari tahu kondisi dan situasi yang sedang dihadapi orang lain sebelum kita merasa kecewa atau bahkan menghakimi penolakan dari mereka. Menambah wawasan dan pengetahuan. Orang yang minim wawasan seringkali mudah tersulut emosi dan memaki-maki ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangannya. Lebih mirisnya lagi, ego yang didasari oleh sempitnya pengetahuan menyebabkan seseorang akan mudah untuk mengikuti pendapat orang lain secara membabi buta tanpa mau tahu kebenarannya. Kematangan emosi dan kemampuan meredam ego berbanding lurus dengan luasnya wawasan seseorang. Perluaslah pengetahuan agar tidak mudah terprovokasi, tidak sok tahu atas hal yang tidak dikuasai, dan dapat menyikapi perbedaan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Berpikir logis atas suatu keadaan. Berpikir logis adalah upaya berpikir seimbang dan menilai suatu kejadian secara objektif tanpa melibatkan penguasaan ego yang membuat kita selalu ingin menang sendiri dan memaksakan argumen terhadap orang lain. Kebiasaan ini perlu dilatih agar kita terbiasa untuk sabar dan melihat segala sesuatunya dari berbagai sudut pandang. Meredam ego menuntut kita untuk selalu berpikir logis dan tidak terburu-buru. Kita harus melatih diri untuk terbiasa melihat segala sesuatunya dari berbagai sudut pandang agar tidak terjebak dalam satu kesimpulan yang keliru. Berpikir positif adalah jalan tengah yang terbaik. Jadikan berpikir positif sebagai pilihan utama dalam menghadapi suatu masalah, bukan opsi terakhir ketika sudah menyerah. Sikap ini mencerminkan kedewasaan spiritual yang membuat kita melapang dada dalam menerima suatu keadaan. Selalu gunakan berpikir positif untuk menemukan solusi terbaik dan menemukan pesan yang tersembunyi dalam setiap peristiwa. Tidak ada salahnya menjadi pendengar yang baik. Ego kerap kali membuat kita memotong pembicaraan orang lain yang akhirnya memicu kesimpulan mentah dan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Pentingnya mendengarkan hingga tuntas dicontohkan oleh seorang hakim yang ada di persidangan. Redamlah ego untuk selalu ingin berbicara, akan menjauhkan kita dari salah paham dan mendatangkan rasa hormat. Menempatkan diri pada posisi orang lain. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi, kita tidak boleh menganggap pendapat kita yang paling benar. Dengan interaksi dan saling memahami, kita menjadi saling terbuka dan tidak saling menghakimi. Saatnya menilai diri sendiri. Bab ini menjelaskan tentang pentingnya mengenali diri. Dengan menilai diri yang jujur, kita menjadi lebih mengerti mana yang perlu diperbaiki. Dengan introspeksi diri, kita menjadi rendah hati, bijaksana, dan mengenali diri sendiri. Membuka diri untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Banyak orang takut keluar dari zona nyaman. Karena apa? Karena takut akan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dengan keluar dari zona nyaman, seseorang bisa mendapatkan peluang yang lebih baik. Tak hanya berpikir positif, tetapi juga lakukan hal positif. Berpikir positif perlu disertai dengan tindakan positif agar memberikan dampak nyata bagi kehidupan.
Tindakan positif dapat berupa aktivitas sederhana yang bermanfaat bagi diri sendiri, seperti berolahraga, menjalankan hobi, membersihkan lingkungan, atau melakukan kegiatan yang dapat membuat pikiran lebih segar dan produktif. Selain berfokus pada diri sendiri, tindakan positif juga dapat diwujudkan dengan berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang lain, misalnya mengenai kesehatan atau pengetahuan sehari-hari. Kebiasaan melakukan hal-hal positif, terutama yang dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan seperti membaca dan belajar, akan membantu seseorang berkembang menjadi pribadi yang lebih baik serta memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Hargai pencapaian sendiri. Hargai setiap pencapaian yang diperoleh melalui usaha, ketekunan, dan kerja keras. Penghargaan terhadap diri sendiri tidak perlu menunggu pengakuan dari orang lain, karena setiap individu memiliki standar dan target yang berbeda. Dengan menghargai keberhasilan yang telah dicapai, seseorang dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri untuk meraih tujuan berikutnya. Merayakan pencapaian dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti menikmati momen bahagia atau memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Namun, penghargaan tersebut tidak boleh membuat seseorang cepat puas dan berhenti berkembang. Sebaliknya, setiap pencapaian hendaknya dijadikan dorongan untuk menetapkan target baru, terus belajar, dan menghadapi tantangan yang lebih besar agar proses pengembangan diri tetap berlanjut. Bersyukur apapun keadaannya. Bersyukur membantu seseorang menerima keadaan dengan lebih lapang dan melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Tidak semua keinginan yang belum tercapai berarti buruk. Bisa jadi ada kebaikan yang belum disadari. Dengan rasa syukur, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Percaya pada diri sendiri adalah kunci. Kepercayaan diri merupakan modal penting untuk menghadapi tantangan dan meraih keberhasilan. Pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, dapat menjadi pelajaran berharga yang terus berkembang. Dengan keyakinan pada kemampuan diri dan usaha yang konsisten, peluang untuk mencapai tujuan akan semakin besar. Sesuaikan ambisi dengan kemampuan. Memiliki ambisi yang besar adalah hal yang baik, tetapi harus diimbangi dengan usaha dan pengembangan kemampuan diri. Seseorang perlu memahami potensi dan keterbatasannya agar dapat menyusun langkah yang realistis. Dengan strategi yang tepat dan kemauan untuk terus belajar, ambisi dapat dicapai secara bertahap dan lebih efektif. Menaklukkan ketakutan. Rasa takut membuat mereka sulit jujur dan terbuka, tetapi saat melakukan masalah bersama, hubungan terasa lebih kuat dan terpercaya. Rasa kecewa akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan terhadap kekalahan mutlak yang dapat menemukan masa depan. Justru kekecewaan tersebut harus kita jadikan batas untuk mengukur diri kita sampai mana sih diri kita ini. Lalu kita juga perlu berusaha sebaik mungkin dan tanpa meratapi kesedihan secara berlebihan. Kita juga perlu melakukan evaluasi agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Mengukur kapasitas diri. Hanya kita yang paham dengan kapasitas dan kelemahan diri kita sendiri. Namun, ego kerap kali mendorong kita untuk mencari alibi atau kebohongan yang justru akan meruntuhkan kepercayaan orang lain. Contohnya seperti pedagang yang mengakui kecacatan barangnya, hal ini menunjukkan bahwa kejujuran lebih dihargai. Akuilah kapasitas dan kelemahan diri sendiri tanpa topeng alibi agar kita dapat terus berkembang dan menjaga martabat diri. Seorang perokok ditegur oleh suami yang sedang merokok di dekat istrinya yang tengah hamil. Ia langsung meminta maaf dan langsung mematikan rokoknya demi kenyamanan orang lain. Pembelaan perokok asal kontribusi pajak rokok tidak sebanding dengan dampak asap rokok yang ditimbulkan. Tak mau tahu dengan orang lain. Teks ini menjelaskan sikap orang yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Mereka ingin mendapatkan berbagai kemudahan dan keuntungan, meskipun dapat merugikan orang di sekitarnya. Oleh karena itu, setiap orang perlu memiliki rasa peduli dan menghargai hak orang agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Meneguhkan sisi spiritualitas. Sisi spiritualitas tidak tumbuh dengan sendirinya, seiring bertambahnya usia, tetapi perlu dikembangkan sebagai bentuk kesadaran diri antara lingkungan dan kehidupan. Spiritualitas tidak selalu berkaitan tentang agama,
tetapi kesinkronan antara pikiran dan hati, antara berbuat dan berpikir. Orang yang memiliki sisi spiritualitas yang baik cenderung matang, tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih sering mencari solusi daripada menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, orang yang memiliki spiritualitas yang baik cenderung bijaksana, berpikir kritis, dan tidak egois. Aku ingin tenang, bukan menang. Menegaskan bahwa tujuan hidup bukanlah selalu menang atau lebih baik dari orang lain, melainkan mencapai ketenangan batin. Ketenangan diperoleh ketika seseorang mampu mengendalikan ego, menempatkan ambisi secara seimbang, fokus pada kontribusi serta menjalani hidup yang bermanfaat bagi orang lain.